Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Husada Ngawi. Jumpa lagi dengan saya Helmi, staf Humas Marketing sekaligus host podcast kali ini. Hari ini saya akan ngajak Sobat Atin untuk mengenal lebih dekat dengan poli jantung dan pembuluh darah di RSI Atin Husada Ngawi, yang mana kita akan berkenalan dengan Dr. Tinton Pristianto, spesialis jantung dan pembuluh darah yang baru-baru ini bergabung dengan RSI Atin Husada Ngawi. Dan nantinya kita juga akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab. Podcast kali ini akan membahas tentang The Silent Killer, kenali penyakit jantung koroner sejak dini. Assalamualaikum Dr. Tinton, selamat bergabung dengan RSI Atin Husada Ngawi. Bagaimana kabarnya dok? Sehat Mbak Elmi. Untuk mengawali podcast kali ini, kami persilakan Dr. Tinton untuk memperkenalkan diri dengan Sobat Atin kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh Sobat Atin. Perkenalkan, saya Dr. Tinton Pristianto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Alhamdulillah, per bulan ini saya ikut bergabung untuk memberikan pelayanan jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Dan saat ini saya akan mulai berpraktek mulai dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis, mulai dari jam 4 sore sampai jam 7 atau jam 8 malam. Jadi bagi yang berkonsultasi, silahkan langsung menghubungi ke poliklinik di Rumah Sakit Atin Husada Ngawi. Terima kasih dokter atas perkenalannya. Oke, lanjut kita masuk ke topik kita pada hari ini ya dok. Topik kita hari ini yaitu The Silent Killer, kenali penyakit jantung koroner sejak dini. Nah, maksud dari artian The Silent Killer itu apa ya dok? Mengapa kok banyak orang menyebutkan penyakit jantung koroner ini sebagai The Silent Killer? Ya, jadi gini Mbak Elmi, Silent Killer kan itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasanya orang sini itu bahasa Madura gitu, enggak. Jadi itu kalau kita definisikan ke bahasa Indonesia itu kan berarti pembunuh yang diam-diam. Artinya, memang ini seringkali menyebabkan kematian yang tanpa disadari oleh orang di sekitarnya. Kalau bahasa orang awam saat ini, teman-teman orang-orang di lapangan, mungkin Sobat Atin semuanya memahami itu adalah tiba-tiba mendadak meninggal. Tiba-tiba mendadak meninggal, nggak sakit apa-apa kok meninggal. Nah, itu yang sering kejadiannya yang dimaksud silent killer seperti itu. Dan ternyata ketika dilakukan penelitian lebih lanjut di beberapa center di luar negeri, ternyata dilakukan otopsi ditemukan adanya penyakit di dalam pembuluh darah yang memberikan makan ke jantung yang namanya koroner. Karena itu penyakit jantung koroner inilah yang dicurigai sebagai penyebabnya. Sehingga penyakit jantung koroner dikatakan sebagai kematian pembunuh yang diam-diam. Karena pada saat meninggalnya itu tiba-tiba mendadak. Pada saat orang tidur, pada saat orang beraktivitas, atau pada saat orang olahraga, tiba-tiba langsung jatuh, tidak bernafas, dipikirnya, apa ini? Angin duduk dari orang-orang gitu. Nah, seperti itu. Bisa dijelaskan secara singkat dok, penyakit jantung koroner itu seperti apa? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang terjadi pada pembuluh darah yang memberikan suplai makanan ke dalam jantung. Nah, pembuluh darah yang memberikan makan ke jantung inilah yang namanya koroner, pembuluh darah koroner. Nah, kalau kita ngomong penyakit jantung koroner, berarti penyakit di dalam pembuluh darah yang memberikan makan ke jantung ini. Nah, penyakitnya apa? Bentuknya bisa sumbatan dan sumbatan atau mungkin penyempitan atau mungkin pelebaran, banyak jenis penyakitnya sebenarnya. Itu kalau kita ngomong secara definisinya gitu ya. Nah, sebenarnya apa itu? Nah, akibat dari adanya penyumbatan, penyempitan atau pelebaran itu menyebabkan aliran pembuluh darah ke dalam otot jantung itu akan berkurang. Ini yang menyebabkan jantung akan kekurangan oksigen. Ketika jantung kekurangan oksigen, yang akan kita dapat, yang penderita akan rasakan itu adalah perasaan rasa tidak nyaman di dada. Rasa nggak nyaman biasanya di dada kiri. Kenapa? Karena jantung kita lokasinya di sebelah kiri. Gitu. Jadi Sobat Atin harus tahu bahwa lokasi jantung kita pada orang normal itu di sebelah kiri. Kalau nyerinya di sebelah kanan, asal normal ya, itu insya Allah bukan dari jantung koroner kemungkinannya. Jadi nyeri dada, nyeri rasa nggak nyaman. Rasa nggak nyaman itu bisa nyeri seperti rasa tertusuk, rasa panas, atau kalau orang-orang ngomong ampek, jadi seperti ketindih seperti itu. Nah, ini rasa seperti ini yang dirasakan karena tadi otot jantungnya kekurangan oksigen karena ada penyumbatan tadi itu.
Itulah penyakit jantung koroner. Nah, dokter tadi menyebutkan bahwa adanya sumbatan atau pelebaran. Nah, yang menyebabkan adanya sumbatan atau pelebaran itu apa, Dok? Nah, ini yang perlu diketahui. Karena sebenarnya penyakit jantung koroner ini sangat mungkin bisa dicegah. Sangat mungkin bisa dicegah. Apalagi tadi ya, di awal kita jelaskan bahwa penyakit jantung koroner adalah sebuah silent killer atau penyakit yang menyebabkan kematian mendadak. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan ini. Apa sih menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner? Sebenarnya banyak, cuman yang paling banyak terjadi di masyarakat kita itu ada kita sebut sebagai faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Apa saja? Yang paling banyak, pertama, darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, kencing manis atau diabetes mellitus. Yang ketiga, perokok. Wah, ini ada nih, dibungkus rokok itu gede banget tulisannya. Merokok bisa menyebabkan sakit jantung. Sakit jantung apa? Jantung koroner yang paling banyak. Kemudian yang keempat, karena kolesterol yang tinggi. Dan yang kelima, memang ada faktor yang kita tidak bisa perbaiki adalah faktor usia. Karena dengan bertambahnya usia juga, pembuluh darah juga akan terjadi perubahan fungsi dan perubahan bentuknya. Bisa menyempit, bisa melebar tadi itu. Banyak berarti ya, Dok? Banyak. Risikonya. Nah, dari 5 ini, 4 bisa kita kelola. Darah tinggi, kencing manis, rokok, kemudian kolesterol, ini sangat mungkin bisa kita cegah sehingga tidak terjadi jantung koroner. Tapi yang kelima, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, gitu. Oke, dokter, bagaimana ya kita bisa mengidentifikasi gejala tersebut bahwa itu merupakan PJK? Tadi kan dokter menyebutkan bahwa itu ada nyeri di dada. Nah, apakah ada gejala lain yang kita rasakan selain gejala nyeri di dada? Jadi yang pertama ketika kapan sih kita curiga kita itu ada jantung koroner gitu ya. Yang pertama tadi, ketika ada keluhan rasa tidak nyaman di dada, yang didefinisikan sebagai rasa bisa nyeri yang sifatnya panas, kemudian rasa seperti terbakar di dada, rasa seperti tertindih, ampek gitu, atau rasa seperti tertusuk. Tertusuk kayak ditusuk, dan jenengan pernah ditusuk jarum, atau ketusuk keris pisau, itu rasanya seperti itu. Dan itu biasanya dirasakan, yang khasnya, selain 3 sifatnya itu, pertama, dia biasanya tembus sampai ke punggung. Dan seringkali dilakukan penjalaran sampai ke leher, sampai ke lengan kiri. Jadi ada penjalaran dari leher sampai tangan kiri, dan tembus ke punggung. Dan yang sering adalah nyeri ini biasanya disertai dengan gejala yang lain. Yang pertama yang sering menyertainya kalau itu adalah sebuah jantung koroner, berdebar, sesak, atau rasa seperti mau pingsan. Jadi nyeri dada dengan sifat tadi dan disertai 3 gejala tambahan itu, kita sangat curiga itu sebuah jantung koroner. Apalagi ditambah ada salah satu dari 4 faktor risiko tadi, darah tinggi, kencing manis, perokok, atau kolesterol tinggi. Jadi ketika ada keluar seperti itu, kemudian, oh iya saya ternyata punya darah tinggi ya, atau punya kencing manis, harus sangat waspada kalau ini ada sebuah penyakit jantung koroner. Seperti itu. Oke. Kemudian dok, bagaimana proses pengobatan dari PJK ini dok? Apakah membutuhkan pemulihan yang lama atau bisa cepat? Sebelum kita ngomong pencegahan, sebenarnya kita ngomong dulu ke pengobatan, kita ngomong dulu ke pencegahan sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong sebelum pengobatan, karena kalau sudah ngomong pengobatan nanti akan agak lebih panjang ceritanya. Tapi kita ngomong pencegahan dulu. Tadi saya bilang bahwa penyakit jantung koroner ini bisa dicegah. Jadi ketika Anda teman-teman sobat Atin punya penyakit penyakit darah tinggi, kencing manis, atau seorang perokok, atau seorang yang menderita kolesterol tinggi, maka ini harus dikelola dengan baik. Contoh darah tinggi. Darah tinggi ini kita harus bisa menurunkan tensi senormal mungkin. Banyak pandangan di masyarakat yang salah tentang darah tinggi. Salah satunya, lah wis tuwek kok tensi 160 itu normal. Pertama, itu tidak normal teman-teman sobat Atin. Jadi tensi normal tetap di bawah 140 untuk sistolik dan di bawah 90 untuk diastoliknya. Contohnya seperti itu. Jadi ketika tensi tidak normal, maka harus dilakukan pemberian terapi untuk menurunkan ini. Tujuannya adalah mencegah tidak terjadi penyakit jantung koroner. Contohnya seperti itu. Kedua, yang sering salah tentang darah tinggi adalah tidak ada gejala. Buat apa diobati? Nah ini juga salah. Jadi kalau sudah darah tinggi, karena darah tinggi itu memang tidak ada gejala, baru akan muncul pada saat ada komplikasi. Termasuk salah satunya adalah jantung koroner ini. Itu pertama, darah tinggi. Kita harus kelola senormal mungkin. Jangan sampai pandangan-pandangan yang salah itu mempengaruhi kita. Yang kedua, kencing manis. Ini juga harus dikelola. Kalau sudah tahu kalau gula darahnya tinggi, maka harus dikontrol dengan baik. Kemudian yang ketiga, rokok. Jelas. Gampang sebenarnya terapinya rokok. Stop rokoknya. Problemnya tidak segampang itu bagi para perokok.
Itu masalahnya. Tapi harus dipahami bahwa rokok itu sebagian besar memang yang menyebabkan dari jantung koroner. Pasien termuda saya yang pernah menderita penyakit jantung koroner dan terjadi serangan jantung, itu usianya 16 tahun. Dia sejak usia 8 tahun merokok. Kita tahu ya di Indonesia itu perokok itu masih banyak. Gitu. Jadi kalau yang masih merokok, mohon bantuannya stop. Kalau saya biasanya memberikan edukasi ke pasien gitu ya, perokok terus saya tanya itu berapa rokoknya Pak sehari? 2 pak. Kalau saya nggak akan suruh stop, tambah aja rokoknya lagi. Karena susah memang menghentikan, cuman harus dipahami bahwa rokok memang penyebab utama dari kematian, dan itu kematiannya karena jantung koroner. Dan yang keempat, kolesterol. Nah, sangat mungkin kita kelola dengan jaga pola makan. Nah, sebagai catatan, sebenarnya ngelola 4 penyebab ini tidak melulu harus dengan obat. Bisa dengan gaya hidup yang sehat, seperti menjaga pola makan, olahraga yang teratur, menjaga istirahat yang cukup, tidak terlalu banyak stres. Itu sangat mungkin bisa mengelola 4 penyakit ini tadi. Gitu. Nah, tapi kalau sudah sampai kejadian penyakit jantung koroner, nah ini yang menjadi catatan buat semua sobat Atin ya. Kalau sudah sampai kejadian kita temukan tanda-tanda ada jantung koroner, ada gejala, kemudian setelah kita periksa dengan rekam jantung atau dengan pemeriksaan USG jantung atau pemeriksaan yang lain, kita dapatkan tanda-tanda ke arah jantung koroner, maka kita harus memberikan terapi, obat dalam hal ini. Nah, problemnya adalah obat ini tujuannya adalah untuk menjaga biar fungsi jantung tetap baik. Kalau bahasa saya mungkin mengatakan bahwa kalau sudah kena jantung koroner, kemungkinan besar harus minum obat sepanjang sisa umurnya. Jangan bisa bayangkan kalau yang tadi usia 16 tahun sudah kena jantung koroner, nah nek uripe misale, misalnya umurnya sampai 60 tahun, berapa tahun dia harus minum obat? Banyak Wah, tahun. Nah, iya. Nah, makanya ketika memang masih muda, semakin muda sudah terjadi misalnya usia 20 sudah punya darah tinggi atau usia 30 sudah terjadi kencing manis, malah harus lebih optimal untuk jagane. Ojo ngomong ora apa-apa kok sian kok. Sok ae nek wis tuwek ae lagi berubah. Nah, itu yang salah. Gitu. Berarti terkait habit juga ya, Dok itu. Jelas, karena 4 penyebab dari jantung koroner termasuk jantung koroner itu adalah sebuah penyakit, kalau bahasanya di teman-teman dinas kesehatan itu bahasanya adalah penyakit yang tidak menular atau penyakit akibat gaya hidup. Nah, gaya hidup ya Pak, ya tadi yang bisa. Kalau tadi ya harus olahraga berarti orangnya kurang olahraga. Jaga pola makan, makan enak-enak terus misalnya gitu. Terus kemudian kurangi stres, berarti stresnya tinggi. Mbah mikir pacare, mbah mikir bojone, apa pacare bojone misalnya gitu. Mungkin yang dipikirkan gitu kan. Terus atau ya itu tadi ada habit-habit yang lain yang kurang sehat seperti rokok misalnya. Seperti itu. Sudah lengkap sekali nih. Gak usah bingung, silakan kalau tanya. Terakhir Dok, apa dampaknya ketika penyakit jantung koroner ini tidak ditangani dengan cepat Dok? Nah, yang pertama kalau kita nggak diobati dengan baik gitu ya, peribahasanya nggak diobati dengan baik, kita bisa bayangkan tadi, kita ngomong agak ke belakang lagi, terkait tadi jantung koroner itu kan penyakit di pembuluh darah yang memberikan makan ke jantung. Semakin tidak diberikan obat, maka pembuntuannya ataupun pelebarannya atau penyempitannya akan semakin memberat. Otomatis oksigen di dalam otot jantungnya akan semakin berkurang. Kalau berkurang, maka akibatnya akan terjadi banyak kematian sel otot jantung. Nah, bagi Sobat Atin ketahui bahwa otot jantung ini cukup unik. Tidak berbeda dengan beberapa organ tubuh kita yang lain. Misalnya kuku, dipotong, tumbuh lagi dia. Rambut setelah dipotong, tumbuh lagi. Kulit kita setelah luka akan terganti kulit yang baru. Untuk otot jantung, ketika terjadi kerusakan otot jantung, dia tidak bisa digantikan oleh otot jantung yang lain. Dia akan digantikan oleh sebuah jaringan namanya jaringan ikat. Problemnya jaringan ikat ini fungsinya tidak sama dengan otot jantung. Ini yang menyebabkan semakin ketika terjadi kematian otot jantung akibat dari oksigen yang nggak masuk tadi karena penyakit jantung koroner, maka jantung tidak akan berfungsi dengan baik. Yang terjadi, fungsi jantung akan turun. Gejalanya apa? Nek jarene wong Jawa ngongsrong. Lagi aktivitas dikit, semengge-mengge, ngongsrong. Terus kemudian baru bangun tidur kadang-kadang juga wis mengge-mengge. Aktivitas baru dipakai mandi wis gak kuat misalnya gitu. Itu adalah salah satu akibat ketika punya jantung koroner tidak diperbaiki. Jangka panjang dan itu pelan-pelan, progresif bahasa kami. Program pelan-pelan, semakin lama semakin berat keluhannya. Yang paling fatal adalah terjadi kematian mendadak tadi. Karena tiba-tiba buntu total misalnya gitu.
buntu atau jantungnya tidak dapat oksigen secara total, dia langsung tiba-tiba berhenti. Nah, kalau jantung berhenti, itu kalau di dunia medis dikatakan orangnya meninggal. Itu yang kejadian yang paling berat yang kita khawatirkan adalah kejadian henti jantung mendadak atau kematian tiba-tiba. Ini yang dikatakan sebagai silent killer tadi. Takut. Oh, wedi, bisa dicegah kan gitu kan? Iya. Baik, apabila Sobat Atin mengalami keluhan atau salah satu gejala dari PJK, penyakit jantung koroner, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta lakukan konsultasi untuk penanganan dan pencegahan terbaik. Nah, kemudian bagi Sobat Atin yang memiliki masalah kesehatan jantung atau masalah lainnya terkait jantung, silakan berkunjung ke RSI Atin Husada Ngawi. Dr. Tinton Pristianto, spesialis jantung dan pembuluh darah, memiliki jadwal praktik hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 16 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husada Ngawi, layanan Islami, profesional, dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.